selamat pagi, apa kabar? Kabarnya pasti luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Selamat datang di Andre Sabet Channel, My Quality Time with Jesus. Sebelum saya sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, sekedar reminder ya, sekedar peringatan bahwa tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan, dan menjangkau jiwa-jiwa. Silahkan dibagikan di grup-grup rohani dimanapun kita aktif bermedsos. Once the dream is achieved, then what else? Firman Tuhan pagi ini saya akan sharing ya. Once the dream is achieved, then what else? Setelah impian diraih, lalu apa lagi? Apalagi kita kalau sudah impian kita sudah diraih, ya. Mazmur 62 ayat 6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Saya pernah membaca buku ya yang berjudul Satu Hari Bersamamu. Mitch Albom menceritakan kisah hidup Charlie Benetton. Charlie mengalami kecelakaan cukup parah dan rohnya pun sampai memasuki dunia antara hidup dan mati, di mana ia seolah-olah bertemu dengan arwah ibunya. Kecelakaan itu sendiri terjadi saat Charlie hendak bunuh diri. Karena apa? Pernikahannya gagal. Hari-harinya ditemani minuman-minuman keras. Puncak penyesalannya adalah ketika ia tidak diundang dalam pernikahan putrinya, ya, putri kandungnya loh. Karena menganggap Charlie itu, bapaknya itu hanya akan membuat kacau. Charlie pun merasa dirinya tidak punya arti lagi. Padahal Charlie dulu terkenal dan seolah sudah berhasil mendapatkan segala yang orang inginkan. Ia adalah seorang pemain baseball terkenal yang pernah bertanding di dalam event bergengsi World Series. Wow, World Series, seri dunia. Bagi warga Amerika, bisa bertanding di situ merupakan impian yang menjadi kenyataan. Itu. Tapi Charlie merasa bahwa itu sama sekali tidak menyelamatkannya. Penyesalannya begitu dalam, dan apa yang membuatnya dikenal di masa lalu kini sirna sudah. Ia merasa tertolak, habis sudah. Saudara yang terkasih, masih ingat Daud? Daud pada awalnya juga seakan mendapat semua impian. Ia menjadi pahlawan yang mengalahkan Goliat. Ialah satu-satunya loh orang Israel yang bisa mengalahkan orang Filistin, orang Gad ya, Goliat yang badannya hampir 3 meter. Ia menjadi kesayangan Raja Saul melalui petikan kecapinya. Daud akhirnya menjadi menantu raja. Ia juga sukses sebagai panglima Israel yang bahkan lebih populer dari Raja Saul itu sendiri. Tapi kemudian semuanya berbalik. Ia diburu-buru Raja Saul. Nyawanya terancam. Ia terlunta-lunta, bahkan melakukan segala cara hanya agar selamat dari pembunuhan itu. Bedanya apa? Daud tetap tenang karena ia hanya berharap kepada Tuhan. Tadi di ayat 6 tadi ya. Dari kedekatannya dengan Tuhan, Daud berlindung dari musuh-musuhnya. Itu
dari kedekatannya dengan Tuhan, kita juga dapat berlindung dari semua kegagalan dan kekecewaan. Kita juga harus sadar bahwa segala impian dan harapan besar kita tidak akan menyelamatkan kita. Maka, dengar baik-baik ya, mari kita sadar bahwa seberapa tinggi pun pencapaian kita, sehebat apapun kita di mata manusia, tak ada yang dapat menggantikan jati diri kita sebenarnya, yaitu bahwa kita adalah manusia yang perlu Tuhan. Itu kita perlu anugerah dan kasih-Nya terus menerus. Ya, dengar baik-baik itu. Kita perlu Tuhan. Anda mau dengar kata hati hari ini? Dengar kata hati hari ini ya. Kata hati hari ini untuk hikmat dan berespon benar. Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan taruh. Satu, bersyukurlah pada Tuhan karena penyertaannya itu di semua lini kehidupan kita dengan nasihatnya. Dua, pencobaan adalah masalah yang menguji iman kita dan menghasilkan ketekunan. Tiga, hadapi kuat bersama dengan Tuhan, kita beroleh kesaksian dan hikmat-Nya. Ya Tuhan, nasihat-Mu yang ajaib selalu mendatangkan kehidupan di hati kami. Bapa di surga, kami mau terus jaga nasihat-Mu. Haleluya, amin. Anda hebat, Anda bisa karena Anda luar biasa. Indonesia proteksi Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.